Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Good morning. How is it going? Gimana kabarnya? I am okay, alhamdulillah. So, do you know what day is today? Sekarang hari apa? What day is today? Tuesday. Okay. Today is Tuesday. Now, what day will be tomorrow? Ayo, tomorrow. Wednesday. Okay, good. Wednesday. And then, what day was yesterday? Monday. Okay, good. So, before we start, let's recite Bismillah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, do you ever heard this song? Ada yang pernah dengar nggak lagu ini? Head and shoulder, knees and toes, knees and toes. Ada yang pernah dengar? Yes. Ayo, let's sing that song together. Head and shoulder, knees and toes, knees and toes. Head and shoulder, knees and toes, knees and toes. Eyes, nose, ears and mouth. Head and shoulder, knees and toes, knees and toes. Lagi ya, once more ya. Slower version. Versi yang lambat dulu. Nanti dari slower until faster. Nanti dari slow terus cepat, oke? Oke, sayang. 1, 2, 3. Head and shoulder, knees and toes, knees and toes. Head and shoulder, knees and toes, knees and toes. Eyes, nose, ears and mouth. Head and shoulder, knees and toes, knees and toes. Oke, sekarang yang faster version, versi cepat. 1, 2, 3. Head and shoulder, knees and toes, knees and toes. Head and shoulder, knees and toes, knees and toes. Eyes and nose, ears and mouth. Head and shoulder, knees and toes, knees and toes. Lebih cepat lagi ya. Okay, so what is the subject now? Pelajaran apa? Science. What was the topic about last week? Minggu kemarin Sayan kita membahas tentang apa? What was the topic about? Our need. Okay, did you still remember what are our need? Our need itu ada apa saja? The first, food, water, air, clothes, shelter, okay, dan sebagainya, ya. And then the main topic of last week, topik utama di minggu kemarin, topik utama kita membahas tentang apa? Food. Why must we eat food? Kenapa kita harus makan? To
to stay alive, agar untuk bertahan hidup. Okay. And then for the topic today, nah, untuk topik hari ini kita membahas our needs. I'm sorry, I have to mute you. Soalnya teman-teman kalau sudah join, terus teman-teman memilih untuk unmute, please don't be noise. Supaya suara Miss Wita tetap bisa terdengar sama teman yang lain. Nggak tenggelam. Ya, oke. Science second meeting, Tuesday, August 3rd, 2021. Exercise. Exercise. One of our need. Oh, Adiba. Adiba tidak coret-coret, Adiba. Silakan dihapus, Adiba. Oke, Miss Wita larang semua untuk coret-coret. Tidak ada yang coret-coret ya. Oke, the second is exercise. Kebutuhan kita yang kedua adalah exercise. Apa itu exercise? Do you know? Kalau mau jawab di unmute. Olahraga. Olahraga. Oke, apa lagi? Olahraga. Olahraga. Oke. Jadi Miss, halaman berapa? On page 8, halaman 8. Jadi we exercise, kita itu bisa melakukan exercise when we are playing a games and then in sport. Jadi kita itu melakukan exercise itu kita melakukan gerakan-gerakan seperti olahraga, latihan. Nah, bisa kita lakukan dalam permainan atau game dan juga bisa dalam olahraga, sport. Nah, ini I give you the example doing exercise when playing game. Nah, ini dia contohnya. The first ada gobak sodor or galasin. Nah, siapa di sini yang pernah main galasin atau gobak sodor? Gobak sodor. Ya, nama lain dari gobak sodor adalah galasin. Jadi ini tuh dibagi menjadi 2 kelompok, 2 groups. Nah, yang satunya sebagai penjaga. Nah, ini menjaga di garis-garis. Nah, yang kelompok satunya harus melewati rintangan. Jangan sampai tersentuh oleh si penjaga ini. Ini yang jaga yang pakai baju oranye ya. Nah, yang ini yang jalan pakai baju merah. Gitu. Nah, di sini kenapa kok bisa disebut dengan exercise? Karena mereka bermain itu fisik. Ya. Yang dimainkan adalah fisik, ada pergerakan, ada jalan, ada menangkap. Yang intinya tubuh kita bergerak. Our body moving. Ya. Miss, kalau game di handphone atau di laptop bisa dikatakan exercise nggak? Bisa nggak teman-teman? Kalau game di laptop atau di handphone bisa dikatakan exercise nggak? Ayo coba jawab. Tidak. Oh, iya. Tidak. Tidak, no. Why? Kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa? Karena tubuhnya tidak bergerak. Oke, benar sekali. Karena tubuhnya tidak bergerak. Because we are not moving. Kita tidak bergerak. Kita nggak ngejar beneran. Kita nggak nangkep beneran.
kita enggak. Ya, balapan benar dan sebagainya. Tapi yang bergerak, yang moving hanyalah our thumbs. Jempolnya saja. Nah, berarti this is not exercise. And then the second, tug of war. Tarik tambang. Nah, tarik tambang ini juga salah satu permainan yang biasanya ada di bulan Agustus. Nih, kayak sekarang. Untuk memperingati Milad Indonesia. Jadi biasanya di setiap kampung, RT itu mengadakan kompetisi. Kompetisinya berisinya permainan tradisional, ya. Di setiap tahun. Tapi kalau sekarang nggak tahu ya, I don't know because we are still PPKM, masih PPKM. Jadi ya we don't know ya. Miss Vita juga sebenarnya kangen main ini tug of war. Dulu itu sebelum corona datang, before corona came to Indonesia. Nah, the students in IBS Al Ikhlas always get competition every August. Setiap Agustus itu pasti ada kompetisi. Kompetisinya ya kayak gini, ada balap karung, ada bakiak, tug of war, tarik tambang, kelereng dan sebagainya. And then the third, clocks. Nah, ini lomba bakiak. Ini juga diperlukan sebuah pergerakan fisik, pergerakan tubuh kita. But not only that, pikiran juga dibutuhkan. Ya, karena apa? Kalau di bakiak ini kan kita harus matching, harus sama ya. Kanan, kiri, kanan, kiri. Jadi nggak bisa kalau misalkan yang depan mau ngangkat kanan, yang belakang mau ngangkat kiri. Lama-lama yang terjadi apa? They will nyung nyungsep. Mereka nanti nyungsep gitu, teman-teman. And then ada sack race. Nah, balap karung. Ini juga termasuk di dalam physically, ya, game physically, moving our body. Menggerakkan tubuh kita. Dengan apa caranya? Loncat-loncatan. Loncat sampai kita berkeringat, we are getting sweat, wet, dan sebagainya. Ya. And then the last, tapak gunung. Ada yang tahu nggak ini tapak gunung? Coba, ada yang pernah mainin? Pernah. Have you ever played this tapak gunung? Bukan. Yes. Ini di kampung kamu namanya sama nggak? Namanya tapak gunung atau ada nama lain? Tapak gunung. Aku engklek. Oh. Apa? Engklek. Kirana tadi apa tadi? Engklek. Engklek. Oh, engklet. Kalau di kampungnya Miss Vita, di kampungnya Miss ya, di Lamongan, itu namanya bendan. Bendan. Jadi tapak gunung ini memiliki nama banyak ya. Ada tapak gunung, ada bendan, ada tadi kata Kirana apa? Engklet, ya. Itu. Jadi namanya macam-macam. Nah, all of those dari sekian gambar-gambar permainan ini. Coba yuk bikin. Oke, all of those games here, seluruh permainan di sini bisa dikatakan dengan exercise. Exercise when playing games. Coba teman-teman bisa nyebutin lagi nggak contoh exercise when playing game? Ada yang bisa sebutin lagi nggak? Kira-kira permainan apa ya yang fisik? Ayo coba.
Aska mau jawab. Kalau ini bentengan, tahu nggak bentengan? Main bentengan, tahu? Bulu saya. Oh iya, main bentengan. Oke, next. Selanjutnya, teman-teman mute dan unmute-nya tidak dimain-mainin ya. Next, exercise in sports. Nah, ini berlatih di olahraga, sports. So many kinds of sport. Ada banyak sekali macam-macam olahraga. Bisa juga olahraga air, terus kayak gini, olahraga bola, dan sebagainya. For example, badminton. Nah, ini yang kemarin habis meraih medali emas di Tokyo. Tahu nggak beritanya? Tahu nggak? Hah? Kan sama tulang saya, Paman. Iya, tahu nggak namanya siapa mereka berdua? Apriani. Apriani. Iya ini badminton. Ini juga one of kind of exercise. Salah satu contoh exercise in sport. And then this weightlifting, angkat besi. Ini juga kemarin menang ya. Dapat apa? Perak apa perunggu ini? Piala. Iya, dapat perak ya. Perak ya kalau nggak salah medalinya. Apa perunggu? Perak ya kalau nggak salah. Nah, ini juga. Jadi kamu tahu nggak Indonesia itu bulan ini yang berjuang di Tokyo, mereka membawa pulang hadiah loh buat kita, membawa hadiah kemenangan. Kita menang di negara orang lain. Badminton, terus ada apa lagi? Weightlifting. Oke, next. Basketball. Siapa yang suka main basket? Who like playing basket? Oke. Miss Vita juga suka sama basket, tapi nggak bisa. Bukan nggak bisa, tapi emang nggak pernah latihan. Because I never exercise. Iya, same as me. I like badminton. Kalau Miss Vita suka main badminton. And I ever got competition of badminton. Dan Miss Vita pernah ikut lomba badminton dulu when I was in college. Pas Miss Vita masih kuliah. Kuliahnya Miss itu di UI Negeri alias UIN. Oke, and then archery, panahan. Nah, panahan ini tahu nggak? Ini adalah salah satu olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganjurkan 3 olahraga yang harus dipelajari. The first, berkuda. Berkuda, kemudian memanah. Dan juga berenang. Kamu tahu nggak kenapa ketiga hal itu dianjurkan sama Rasulullah untuk dikuasai sama kita? Tahu nggak? Karena pada zaman dahulu umat-umat Muslim itu sering menghadapi peperangan. Nah, peperangannya mereka itu menggunakan kuda sebagai tunggangan. Jadi beda sama sekarang. Kalau sekarang perangnya apa? Pakai bom, terus helikopter, mobil tank, dan sebagainya. Sedangkan kalau dulu yang digunakan adalah pedang, terus panahan, sama kuda, horse, gitu. Next,
football. Nah, sepak bola. Ini sepak bola juga termasuk dalam sports, ya. Kenapa kok dibilang exercise? Ya itu tadi, because they move their body. Mereka menggerakkan tubuhnya. And then the last, volleyball. Ada bola voli. Ini beda ya sama basket. Kalau basket itu ada keranjangnya, bolanya dimasukin keranjang. Sedangkan kalau volleyball itu ada netnya. Netnya mirip sama netnya badminton. Jenis bolanya juga beda-beda. Kalau basketball tuh bolanya berat banget, tebel gitu. Terus bola yang untuk football sama volleyball juga beda. Kalau volleyball bolanya lebih ringan karena dipukulnya menggunakan tangan. Tidak dengan kaki, sedangkan kalau football dengan kaki, ditendang, kick. Bukan menggunakan tangan. Kalau pakai tangan, pelanggaran gitu. Oke? Next. Nah, itu tadi contoh-contoh exercise di playing games, terus juga ada di sport. Teman-teman tahu nggak apa sih benefit dari exercise? Apa sih keuntungan dan manfaat dari exercise? Do you know? What are the benefits of exercise? Kita kan ini olahraga, gerakin tubuh. Kira-kira kalau itu manfaatnya buat kita apa? Supaya lebih kuat. Oke, supaya lebih kuat. Terus? Agar selalu sehat. Selalu sehat. Terus? Gak gampang. Badan tidak sakit. Oh, ya, terus? Apalagi? Sehat. Oke, sehat. Iya. Nah, Dua. these are the benefits of exercise. Ini ada 3 keuntungan, 3 manfaat dari exercise. Ini ada 3. Oke, the first, siapa yang mau baca yang pertama? Saya Kalisha. Oke, Kalisha. Keeps our mind and heart healthy. Oke, thank you. Jadi dengan exercise, dengan olahraga, it keeps our mind and our heart healthy. Bisa menjaga pikiran kita dan hati kita untuk tetap sehat. Maksudnya pikiran sehat tuh gimana sih, Miss? Pikiran yang sehat itu pikiran yang selalu berpikir positif, berpikir baik, selalu berpikir ceria, kebahagiaan. Tidak yang sedih-sedih, galau-galau, stres-stres. Aduh, aku dikasih ini nih, PR sama Miss Wita. 2 buku penuh. Masya Allah, jahat sekali. Enggak, Miss Wita enggak tega gitu kok. Enggak pernah. Iya, Miss Wita nih ngasih tugasnya. Sampai 2 buku, sampai penuh, sampai enggak muat-muat. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Emang Miss Wita ngasih tugas banyak? Enggak. Enggak, Miss Wita mah baik. And then heart healthy. Nah, pikiran dan juga perasaan kita itu sehat. Kita tidak ada rasa khawatir, ketakutan, sedih, stres, segala macam ya. And then the second, siapa yang mau baca nomor 2? Karisha. Aku Naura. Ntar sayang ya, Karisha. Keeps all from feeling sick easily. Oke, baca yang tepat adalah keeps us from falling sick easily. Nah,
Maksudnya apa? Menjaga diri kita supaya tidak gampang sakit. Olahraga itu melatih tubuh kita. Terus apa namanya? Membuang kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh kita through sweat. Nah, itu si keringat itu tadi. When we move our body, when we do exercising, pada saat kita berolahraga, kita menggerakkan tubuh kita, maka our body will produce sweat. Maka tubuh kita akan mengeluarkan keringat. Nah, keringat atau sweat itu yang keluar dari dalam tubuh kita itu adalah kotoran. Kotoran yang berasal dari dalam tubuh. Kan kita makannya kadang sembarangan ya. Ada yang jajan cilok, terus apa lagi? Cilor, mie goreng, yang siap saji, yang berbumbu-bumbu. Nah, itu semua, those are unhealthy food, makanan yang tidak baik, yang tidak sehat. Terus makannya ada misalkan si Malika. Malika itu sehari makannya 5 kali. Jadi jam 6 makan. Jam 6 makan, terus jam 10 makan lagi. Habis itu jam 12 makan lagi. Terus habis itu jam 3 makan lagi. Habis maghrib makan lagi. Habis isya nyemil. Nah, berarti kalau Malika sehari mamnya 5 kali, nanti lama-lama badannya akan apa? Membengkak. Banyak makanan yang tertimbun di dalam tubuh. Lemak-lemak juga jadi banyak yang menempel dalam tubuh. Nah, salah satu cara menghilangkannya to remove, untuk menghilangkan kotoran yang ada dalam tubuh kita dengan doing exercise, berolahraga. Miss, kalau misalnya ya Miss ya, aku kejar-kejaran sama adik aku di rumah, terus aku ngos-ngosan, itu dibilang exercise enggak? Coba, masuk exercise enggak? Kamu kejar-kejaran sama adik? Iya, itu juga termasuk dalam exercise. Aida, mainannya ditaruh dulu, tidak bermain-main ya. Fokus pada pembelajaran. Next. Number 3. Siapa tadi? Naura ya. Ayo Naura baca. Can build strong muscles, joints, and bones. Oke. Can build strong muscles, joints, and bones. Jadi exercise juga dapat apa? Dapat menguatkan otot-otot kita, tulang kita, dan juga ini joint. Joint itu ini sambungan tulang yang kayak siku-siku, terus ini yang di ketiak. Nah, itu namanya joint. Ya, menguatkan otot kita. Pernah lihat nggak orang yang sering olahraga kayak angkat-angkat barbel, terus angkat-angkat orang, angkat-angkat orang, dan sebagainya. Itu ototnya mereka gede banget ya di tangan. Sampai kayak pegunungan gitu ya. Belundung-belundung. Udah kayak pegunungan di badan. Menonjol semua. Nah, itu salah satunya. Kemarin juga yang apa namanya? Lomba itu yang di Tokyo, itu kan salah satunya ada juga kan weightlifting, angkat besi. Nah, itu salah satunya yang dari Indonesia, kamu tahu nggak, itu sebenarnya dia beratnya itu 49 kilogram. Yang perempuan yang namanya Aisyah itu beratnya 49 kilogram. Tapi dia bisa ngangkat besi
110 kilogram. Lebih berat besi daripada badan dia. Badan dia secuilnya besi beratnya, tapi dia bisa kuat. Hebat nggak? Hebat. Hebat dong, ya nggak? Iya. Oh. Kenapa kok dia bisa ngangkat seberat itu? Coba ada yang tahu nggak? Kenapa kok dia bisa ngangkat seberat itu? Padahal dia badannya cuma 49. Tahu Mia, soalnya gara-gara olahraga. Iya. Karena mereka itu para atlet-atlet, mereka sering melakukan exercise. Miss Vita, suaranya putus-putus. Oke, kalau putus-putus berarti Miss mute lagi ya. Oke, jadi kalau ada teman yang ngomong, ada suara dari yang lain, suara Miss Vita jadi hilang, keputus. Sekarang masih putus-putus nggak? Nggak, iya, karena nggak ada suara lain gitu. Ya, lanjut tadi, oh ya, kenapa ya kok dia bisa ya? How she can? Gimana kok dia bisa weight fitting yang beratnya 110 kilogram, sedangkan her weight is only 49 kilograms. Padahal beratnya dia cuma 49. Yaitu tadi, because she is always doing exercise. Karena dia selalu berolahraga. Ya, selalu latihan. Nggak pernah lelah. Tuh, oke, lanjut. After exercise, nah ini. Exercise for half an hour a day to keep your body fit. Jadi olahraga itu better we do every day. Lebih baik kita lakukan setiap hari, tapi tidak yang harus di force. Nggak harus yang force sih. Nggak yang dipaksa. Misalkan sehari olahraga sampai 2 jam, kayak gitu enggak. Ya paling tidak setengah jam, 30 menit cukup ya. And don't forget, jangan lupa do warming up before exercising and then cool down after exercising. Jangan lupa sebelum kamu olahraga apapun, mau itu football, basketball, volleyball, badminton, and then swimming, archery, pokoknya all of kinds of the sport or exercise, apapun bentuk olahraganya, start with warming up. Selalu diawali dengan pemanasan. Ya. Dan diakhiri dengan pendinginan. Kenapa sih Miss kok kita harus kayak gitu? Ada yang tahu nggak kenapa kita harus doing warming up sama cool down? Ayo. I don't know. You don't know? Oh, anyone knows? Ada yang tahu? Oke, Rizky Akbar mau jawab tuh, Rizky Akbar. I don't know. Kalau mau jawab di unmute, kalau nggak jawab nggak usah di unmute. Supaya tidak kram. Oke, kata Raihan Aldrik supaya tidak kram. Ada lagi nggak yang lain? Oke, Rizky Akbar. Cedera. Oke, benar. Supaya tidak cedera. Ada lagi? Supaya tidak sakit. Supaya tidak sakit. Sakit gimana nih maksudnya nih? Ada lagi yang lain? Ada lagi nggak yang lain? Agar kuat. Agar kuat. Oke. Bisa ngalahin orang jahat. Bisa ngalahin orang jahat. Jadi kenapa kita harus pemanasan dan pendinginan? Karena
olahraga itu kan tubuh kita kan beneran yang kayak dipaksa. Kayak misalkan badminton, nonstop mukulin bola, ya kan? Terus football, nonstop kicking the ball, nggak berhenti-berhenti kita itu lari-larian, terus nendang-nendang bola dan sebagainya. Nah, kalau misalkan kita nggak pemanasan, langsung nih, lari atau langsung tek tok badminton. Nah, itu nanti dikhawatirkan ada salah satu bagian tubuh kita yang mungkin sakit, bisa jadi keseleo, terus juga apa namanya cedera dan sebagainya. Nah, fungsi dari warming up adalah untuk apa? Meregangkan otot-otot kita, untuk menyiapkan tubuh kita untuk mulai bertanding, dung 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 dan sebagainya. Nah, terus cool down maksudnya apa? Kan habis dipaksa nih mukul-mukulin bola, habis dipaksa lari-larian. Nah, itu diregangin lagi. Misalkan seperti kayak cium lutut, terus tangannya ditarik ke atas, and then tarik nafas, di ini lagi leher-lehernya, ditekuk kanan, kiri dan sebagainya gitu, ya. Jadi tubuh kita siap untuk melakukan exercise. Dan tubuh kita pun ditenangin, ibaratnya kayak gini. Kamu mau main, sebelum melakukan kegiatan, kamu kan harus diisi ulang, ya kan? Isi ulangnya gimana? Isi ulangnya makan, minum. Terus kamu melakukan kegiatan, ngapain aja? You study, you play, and then you doing homework dan sebagainya. Nah, setelah itu kamu udah lelah, kamu pengen minum, haus. Nah, kamu isi lagi minum. Kamu isi lagi perut kamu makan, kayak gitu, ya. So, warming up and cool down are important to do before doing exercise. Jadi, warming up dan cool down itu penting dalam olahraga. Naura tidak coret-coret. Isita tahu kan? Nah, yang berikutnya. Waduh, itu kok posisi boboknya kayak gitu. Aska tidak coret-coret. Oke. And then our need yang berikutnya, yang ketiga. Resting and sleeping. Istirahat dan tidur. Coba sebelumnya Miss Vita mau nanya, do you feel tired after playing? Kamu merasa lelah nggak? Capek nggak habis main? Capek. Capek, lelah. Do you feel tired after exercising? Capek nggak kalau habis olahraga? Capek. Nah, sekarang bertanya, what do you need? Kira-kira kamu butuh apa ya kalau lagi capek? Oke, kita butuh istirahat. Ya, kita butuh istirahat. Nah, istirahatnya bisa berupa bobok siang, taking a nap. Terus istirahatnya juga bisa dalam bentuk bobok pas malam, ya. Sleeping, go to bed, dan juga bisa laying, cuma leyeh-leyeh aja sambil nonton TV atau leyeh-leyeh sambil apa namanya main ini apa rubrik dan sebagainya, ya. Jadi we need resting and sleeping. Kita butuh istirahat dan tidur
Untuk apa? Untuk mengisi ulang energi di dalam tubuh kita. Kita itu diisi ulang energi, ibaratnya baterai handphone. Handphone baterainya bisa lemah. Nah, kita isi ulang dengan cara charger, di-charge handphonenya, tapi tidak dimainkan, didiamin. Nah, itu adalah istirahatnya elektronik. Nah, istirahatnya kita adalah resting or sleeping. Itu tadi yang Miss bilang, bisa juga berupa take a nap, bobo siang, and then sleeping at night, tidur pada malam hari, dan juga resting, cuma leyeh-leyeh aja. If we sleep too little, tapi kalau kita tidurnya sedikit, we do more activities. Kita melakukan aktivitas yang banyak. But we only sleep too little. Tapi kita tidurnya cuma sebentar, paling cuma 2 jam sehari. Waduh, that's not good for our body. Itu enggak bagus. Karena kamu tahu enggak, kita tidur itu paling tidak, ya. Nah, kita tidur tuh paling tidak 8 to 9 hours a day. Selama 8 jam sampai 9 jam dalam satu hari. Jadi satu hari itu kamu tidur selama itu. Miss, kalau aku tidurnya 5 jam, bagus nggak? Ayo. Bagus nggak? Tidak. Kalau tidur 5 jam itu kurang tidur apa lebih? Kurang, harus 8 jam. Oke, sekarang kalau misalkan gini, kasus lain. Oh, kasus bahasanya. Misalkan, oke, ya boleh ke toilet. Kalau misalkan ini, tidur, terus pagi bangun, habis itu bobok lagi. Sampai siang. Nah, itu bagus juga nggak buat tubuh kita? Enggak, karena kita itu harus doing activity. Minum dulu. Oh iya, karena kita harus berolahraga, olahraga. Kita harus melakukan kegiatan, aktivitas, ya. Nah, ini ada tips nih. Miss Wita punya tips buat yang tidur malam. Pertama, not eat large meals close to bedtime. Jangan makan sebelum tidur. Nanti bikin perutnya buncit. And then relax before going to bed. Nah, kamu itu harus relax. Hilangkan semua pikiran-pikiran negatif yang ada dalam diri kita. Pikiran negatif itu apa? Pikiran jelek. Pikiran jelek apa saja? Ada berupa iri, dengki, terus kesel sama orang. Itu semua harus dihilangkan. Jadi relax. Kata nenek aku, kalau makan sambil tiduran bakalan kepalanya jadi gede. Kepalanya jadi gede. Kasihan banget. Kayak ini dong, tahu nggak badut-badut yang di pinggir jalan tuh yang joget-joget tuh kan kepalanya gede banget ya. Lucu. Tahu kan yang di pinggir jalan yang joget nengnong 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 gitu. Iya, Miss, tahu. Oke, next. Sleep without loud noises and bright lights. Nah, tidur dalam keadaan sunyi, tidak ada berisik-berisik, dan juga kita mau minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dan juga cahayanya tidak terlalu terang. Nah, itu tadi makanya better we turn off light when we are sleeping. Lebih baik kita mematikan lampu pada saat tidur. Udah selesai. Kenapa? Takut gelap. Udah selesai.
Iya. Kalau takut gelap gampang. Tinggal pasang lampu tidur. Jadi cahayanya itu tidak terlalu terang. Jadi ada kayak remang-remang gitu. Nah, itu juga baik. Miss Vita juga takut. Nggak ada lampu tidur. Nggak ada lampu tidur. Saya Punya. Kalau nggak ada, kamu bisa bikin sendiri. Kamu beli lampu yang kecil, terus tinggal bikin tutupannya. Udah selesai. Miss, tapi bentuknya bulan. Oh, bentuknya bulan. Miss Vita juga nggak ada lampu tidur, jadi Miss Vita diakalinnya tidurnya pintunya dibuka, terus Aku mau ke toilet. oke, ya. Jadi lampu kamar dimatiin, tapi lampu luar ruangan dinyalain. Jadi dapat cahayanya sedikit. Tuh, ya. Terus yang terakhir tadi tidurnya selama 8. Oke. Next, water. Itu gimana sih minum 1 galon kayak gitu? Emang kuat? Siapa yang kuat angkat galon? Enggak. Oke, water. We need water. Kita juga butuh air. Miss Vita, kakak saya kuat bawa galon. Oh iya, Miss Vita juga kuat angkat galon. Lalu mama saya juga. Tapi kalau minum langsung 1 galon gitu ya nggak kuat dong sayang. Oke, lanjut ya. Miss Vita lanjut. Pokoknya nanti kalau mau jawab boleh di-unmute ya. Oke. The functions of water. Ini fungsi-fungsi air. Kalau di buku kamu ada di halaman 10. Kalau di buku on page 10, halaman 10. The function of water, fungsi-fungsi air. Pertama, maintains body temperature, untuk memperbaiki suhu tubuh kita. For example, when we are sick, pada saat kita sakit, demam, terus kita sakit pilek, batuk. Nah, kalau demam kan suhu tubuh kita kan panas. Nah, ini better we drink more water. Kita minum air supaya apa? Suhu dalam tubuh kita itu bisa turun. Gitu. And then prevents constipation. Apa itu? Untuk mencegah sembelit. Tahu nggak sembelit? Sembelit itu kalau maaf mules terus melilit-lilit perutnya gitu. And then moistens our tissues. Nah, ini maksudnya apa? Melembabkan jaringan-jaringan yang ada di dalam tubuh kita. Moistens our tissues in our body. And then carries oxygen and carbon dioxide. Membawa oksigen dan juga karbon dioksida. Nah, ini setelah ini kita bahas di bagian air. And then carries nutrients and waste materials. Membawa nutrisi di dalam tubuh kita dan membuang material-material yang tidak baik di tubuh kita. Buangnya kemana? Melalui urin. Nah, when we take a pee, pada saat kita pipis, itu kan yang keluar cairan ya. Nah, itu salah satu function of water. Jadi air pipis kita, urin kita yang keluar itu adalah kotoran-kotoran yang tadi sudah dibersihkan oleh si water. Makanya warnanya juga kadang berubah. Beda. Nih, bisa kasih tahu ya. Orang yang minumnya cukup, air pipisnya itu bening, bersih. Tapi kalau orang yang kurang minum,
air pipisnya itu warnanya keruh. Kayak teh. Tahan pipisnya jadi warna oranye. Iya itu. Kalau nggak ditahan warna putih. Ya. Jadi gini sayang, kita itu butuh minum at least 2 liters a day, 2 liter satu hari. Kalau teman minum, mungkin ada yang bilang gini, Miss kalau minum terus ntar pengen pipis terus. Iya memang, karena kita minum, air itu kan langsung membersihkan tubuh kita. Jadi kita pipis mulu, sebenarnya sih nggak apa-apa, nggak bahaya. Karena pipis itu kan membuang ini, waste bad materials in our body, membuang kotoran-kotoran yang ada di tubuh kita, gitu. Jadi nggak apa-apa kalau pipis mulu, yang tadinya pipisnya oranye, keruh, lama-lama jadi bening warnanya. Hampir sama kayak mineral water, kayak air bening gitu. And then the last, dissolves nutrients and minerals so that our body can absorb them. Menghancurkan nutrisi-nutrisi, maksudnya dihancurin tuh bukan dimusnahin, tapi kayak dipecah-pecahin lagi gitu ya. Ayo sit nice, duduknya yang rapi. Aida, Nona mana? Oh, Nona kelihatan kepalanya doang. Nah, itu tadi ya, menghancurkan nutrisi dan mineral dalam tubuh kita jadi lebih mudah untuk diserap. Antares kemana Antares? Dari tadi nggak ada, Miss Wita perhatiin. Next. Air. Kita butuh udara. Ada yang tahu kita butuh udara untuk apa? We need air to... Untuk bernafas. Oke. We need air to breathe. Kita butuh udara untuk bernafas. We need air to breathe. Itu ada di buku kamu halaman. Itu di gambarnya kalau mau menghirup udara kok nggak ada hidungnya di gambarnya. Ada itu hidungnya gitu doang. Nih hidungnya nih. No, kan kartun, Dek. Iya, adanya di Miss, kok perutnya gendut? Iya, itu ceritanya ibunya lagi hamil, sayang. Ceritanya Bumil lagi latihan. Kan kalau Bumil itu sering-sering latihan tarik nafas. Coba sekarang Miss Vita minta kamu praktekkan tarik nafas habis itu buang. Yuk. 1, 2, 3. Buang. Tarik. Buang. Sekarang Miss tanya. Pada saat kamu menarik nafas, apa yang terjadi? Perut kita kembung. Kok perutnya kembung? Pada saat tarik. Nah, pada saat kita menarik, ini perut kita kempes. Yang di paru-paru kita aduh susah banget. Paru-paru kita akan mengembang. Sedangkan pada saat kita menghembuskan, paru-paru kita mengempes gitu. Nah, ini we breathe in oxygen and then breathe out carbon dioxide. Teman-teman Miss kasih tahu. Jadi kita bernafas itu kita menghirup udara oksigen namanya, ya. Kita menghirup oksigen dan juga mengeluarkan karbon dioxide. Oksigen itu udara yang bagus yang dibutuhkan oleh tubuh kita.
Sedangkan karbon dioksida ini adalah pembuangan atau sisa-sisa bekas yang kita hirup. Jadi bisa dibilang udara yang sudah kotor. Kotornya dari tubuh kita, keluar dari tubuh kita, karbon dioksida, ya. Untuk oksigen ini udara baik yang kita butuhkan. Teman-teman pernah ngerasain nggak lagi di hutan atau misalkan lagi jalan-jalan ke puncak ada banyak pohon-pohon, nah itu udaranya seger banget. Kenapa sih kok kayak gitu? Ada yang tahu nggak? Tidak tahu. Tidak tahu. Kenapa ya? Karena di sana banyak. Karena banyak pohon. Oke, benar. Dataran tinggi. Iya, karena banyak pohon. Nah, teman-teman perlu kamu ketahui bahwasannya pohon itu baik sama kita. Karena pohon itu menghasilkan oksigen untuk kita napas. Tuh, baik si pohon. Pohon paru-paru dunia. Iya, benar. Hutan adalah paru-paru dunia. Jadi kalau misalkan ada orang yang menebang sembarangan, nah itu sama dengan membuang asupan oksigen. Gitu. Nanti malah semakin banyak karbon dioksida. Jadi karbon dioksida yang dari tubuh kita itu disaring sama tanaman melalui daun stomata. Nah, lubang-lubang kecil itu nanti ya. Tiny hole yang ada di daun, nah itu nanti terus menghasilkan oksigen. Oke, lanjut. Nah, pada saat kita bernafas, when we breathe, ini nose, hidung kita. Nah, di sini windpipe, kerongkongan atau tenggorokan. Dan ini lung, paru-paru, ya. Yang bekerja atau anggota tubuh kita yang bekerja pada saat kita bernafas adalah nose atau mouth sama aja, bisa dari hidung, bisa dari mulut. Terus melewati. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan apanya sih? Sudah Karisa, nggak kelihatan apanya? Udah ya, oke. And then through windpipe, melalui kerongkongan kita, udaranya, terus kemudian menuju lung, paru-paru. Nah, pada saat ini si udara sudah masuk paru-paru, berikutnya udara ini diserap oleh darah kita, our blood. Ya, ini prosesnya. We breathe through our nose or mouth. Kita nafas melalui hidung dan mulut. And then the air goes through the windpipe. Si udara yang kita hirup tadi, oksigen, berjalan mau ke paru-paru, melewati windpipe, kerongkongan yang ada di leher kita. Ya. And then after that, the air enters our lungs. Udaranya itu masuk ke dalam paru-paru kita. Makanya pada saat tadi kita bernafas, kita menghirup udara. Nah, dada kita pasti akan mengembang. Nah, itu karena apa? Karena paru-paru kita sedang diisi udara. Ibaratnya kayak kamu niup balon. Kamu niup balon, balonnya mengembang kan? Ya, karena diisi udara gitu. Ibaratnya kayak gitu. Terus kemudian udaranya diserap oleh darah. Itu sayang. Oke, students? Understood? Ada yang mau nanya nggak? Does anyone want to ask something? Ada yang mau nanya? Aku, Miss. Oke, tanya.
Miss, kalau main layang-layang termasuk olahraga enggak? Kalau layang-layang termasuk exercise enggak? Bisa termasuk exercise sayang. Jadi main layang-layang itu kan kita juga melawan angin, ya kan? Kita melawan angin supaya si layangan itu tidak diambil orang. Tapi ya mungkin memang tidak terlalu capek. Aku pernah membabat layangan orang. Nah itu babat layangan juga kan perlu tenaga, ya kan? Dan juga Aku setiap hari main layangan naik. itu juga moving our body. Bisa dikatakan exercise. Ada lagi? Miss, teman aku juga pernah main layangan setiap hari di lapangan nenek aku. Oh, kamu punya apa? Punya tanah. Itu punya lapangan nenek aku. Punya nenek sayang. Oke, any Rumah more kamu di question? Ada yang mau nanya lagi nggak? Saya mau tanya, Miss. Oke, tanya silakan. Oksigen itu apa? Hah? Rizky, aku baru. Oksigen. Oksigen, tadi Miss jelasin. Oksigen itu udara baik yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kamu pernah tahu nggak sekarang itu yang punya sakit COVID yang dia itu yang dipakein yang kop di hidungnya itu? Tahu kan? Nah, itu dia membutuhkan asupan oksigen. Oksigen itu udara yang dibutuhkan tubuh kita. Ya sayang? Udara. Udara nggak bisa dilihat sayang, cuma bisa dirasakan. Bisa nggak kamu lihat udara? Enggak bisa. Nggak bisa. Misalnya udara itu warnanya apa? Putih. Putih. Enggak kelihatan jadi bening. Nah, benar. Kata Aldrik, nggak kelihatan jadi nggak ada warnanya. Benar. R itu no color, tidak ada warnanya, tidak berwarna. Ada lagi yang mau nanya? Sudah ya? Time's up, waktunya udah habis. So, I think that's all for today. See you next time. Yana, Vita Salsabila, set nice sayang, duduk yang manis. Besok lagi pakai seragam ya sayang, tidak pakai kaos pendek. Teman-temannya yang lain pakai seragam. Okay, now let's recite hamdalah together. Alhamdulillah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. Terima kasih, Miss. Dadah. Dadah.